Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita akan terlebih dahulu berdoa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, supaya firman-Mu akan menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau hadir memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Dengan tema penugasan murid-murid untuk bersaksi. Ada seorang anak laki-laki berumur 11 tahun. Ia adalah anak seorang pendeta. Pada suatu sore, pendeta ini akan keluar, dia akan membagikan teratak kepada orang yang dijumpainya. Tapi karena cuaca pada waktu itu hujan, ia membatalkan niatnya. Lalu anaknya berkata, "Bapak, aku saja yang pergi." Bapaknya katakan, "Jangan anakku." Tetapi anak ini dia ingin pergi. "Aku mau pergi Papa, membawa teratak ini." Lalu anak ini pergi. Ia terus membagikan teratak itu kepada orang yang ditemui. Ia membagikan teratak itu memakan waktu sekitar 2 jam. Setelah itu, di tangannya masih ada satu teratak yang belum dibagikan. Lalu dia ingin membagikan kepada siapa teratak ini yang harus menerimanya. Karena sudah tidak bertemu lagi dengan orang. Lalu dia singgah ke salah satu rumah. Lalu dia mengetuk pintu. Dia mengetuk pintu berulang-ulang. Dengan keras. Tetapi tidak ada orang di dalamnya. Lalu dia mengulangi lagi. Dia mengetuk pintu itu. Tetapi tidak ada orang di dalamnya. Langsung anak ini pergi. Dia mau pulang. Tetapi sampai di jalan, dia berpikir kembali. Ada satu dorongan dalam hatinya, saya harus kembali ke rumah itu untuk membagikan teratak. Lalu dia pergi lagi, dia mengetuk pintu dengan keras lagi. Dia berulang-ulang mengetuk pintu itu. Setelah ia menunggu sejenak, ada seorang ibu yang keluar dan membuka pintunya. Dan dengan ketus, ibu itu bertanya, "Apa yang bisa aku bantu?" Lalu anak ini katakan, "Nona, aku akan memberikan teratak ini kepada kamu. Aku juga mau beritahu kepada kamu bahwa Tuhan mengasihimu." Lalu anak ini pergi. Pada hari Minggu, Nona tadi pergi ke gereja. Lalu pendeta bertanya kepada jemaatnya, "Apakah minggu ini ada di antara kita yang akan menyaksikan akan kasih anugerah Tuhan?" Lalu Nona ini dia berdiri. Dia katakan, "Saya baru sekali ini pergi ke gereja. Saya bersyukur karena saya mengalami pertolongan dan kasih Tuhan. Pada suatu malam, ada seorang yang datang ke rumah, mengetuk-ngetuk pintu. Tetapi saya tidak respon. Tidak lama kemudian,
Orang ini datang lagi, yang mengetuk pintu lebih keras lagi dan lebih lama lagi. Dan pada saat itu saya keluar. Saya menyambut anak ini. Dan pada saat itu, tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan itu datang. Pada saat itu, saya ambil keputusan, saya akan bunuh diri. Dengan cara saya mengikatkan tali di leher saya. Saya akan bunuh diri. Sepeninggalnya suami saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Saya putus asa. Saya tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada anak kecil yang datang bagaikan malaikat yang menyelamatkan saya. Terima kasih anak kecil. Dan setelah itu, pendeta ini turun dari mimbar, lalu memeluk anaknya. Pendeta ini menangis, dia katakan, "Anakku, kamu telah menyelamatkan satu jiwa. Terima kasih." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan cerita ini, ada hal-hal yang luar biasa yang perlu kita ketahui. Bahwa kasih Tuhan dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Ternyata di luar Tuhan, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Di luar Tuhan banyak orang yang putus asa menghadapi kehidupan ini. Mereka membutuhkan Injil Tuhan. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Karena itu, di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya mendengar panggilan Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya meresponi panggilan Tuhan itu. Aku ini, utuslah aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Ia memantapkan murid-murid dan sekaligus menugaskan mereka bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pada ayat yang ke-48. Apa yang dimaksud Tuhan semuanya ini? Murid-murid telah melihat. Murid-murid telah menyaksikan. Murid-murid telah mendengar. Murid-murid bahkan telah merasakan akan kasih dan pengampunannya. Karena itu, penugasan murid-murid sangat jelas pada ayatnya yang ke-47. Yaitu untuk menyampaikan berita pertobatan dan berita pengampunan dosa. Di dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah bentuk kasih dan pengampunan yang daripada Tuhan. Murid-murid juga di dalam kebersamaannya dengan Yesus, ia menyaksikan
Bagaimana pengampunan Tuhan itu terjadi ketika perempuan berdosa yang seharusnya dilempari batu dengan sampai mati. Dan ketika perempuan ini datang kepada Yesus, Tuhan Yesus katakan, "Aku tidak menghukummu." Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai hari ini. Bukan itu saja, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Murid-murid juga menyaksikan akan kasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh berjalan, orang buta dijelekkan, orang yang sakit disembuhkan, bahkan orang-orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan. Bahkan orang yang sudah mati dibangkitkan oleh kuasa Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus akan memampukan murid-murid untuk melaksanakan pelayanan yang besar yang diberikan, yang ditugaskan kepada murid-murid. Yesus akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa itu yaitu kuasa Roh Kudus yang dijanjikan. Dan untuk mendapatkan kuasa daripada Roh Kudus, murid-murid harus tinggal di kota Yerusalem, menunggu sampai janji itu digenapi, yaitu Roh Kudus turun. Setelah itu, Yesus memberkati murid-murid, lalu terangkat ke surga. Bagaimanakah respon murid-murid setelah mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga? Hilang dari pandangan mereka. Pada ayat 52 dan 53, murid-murid sujud menyembah dan pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Dan mereka senantiasa tinggal di bait Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah sekarang yang akan meneruskan atau menyaksikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dan menyaksikan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus? Sekarang Tuhan mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil ini kepada kita semua, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridmu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mari kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kami. Dan terlebih daripada itu, Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kami anak-anak Tuhan. Kami yang percaya kepadamu, untuk pergi memberitakan Injil. Karena masih banyak orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Perlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat
menjadi berkat bagi mereka. Membawa jiwa yang baru untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.